Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan software Excel untuk menyusun grafik-grafik serta untuk melakukan analisis deskriptif terhadap data pengukuran. Mari kita mulai. Dua data yang saya tunjukkan ini, dua set data ini adalah hasil pengukuran warna, panjang, kemudian massa per butir dari permen coklat merek Caca, ya, dari dua bungkus yang berbeda. Jadi data seperti ini dengan mudah bisa Anda generate sendiri, tinggal pergi ke toko terdekat, kemudian Anda beli dua bungkus dan Anda ukur panjang maupun massa dari tiap butir permen yang ada di dalam bungkus tersebut. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana menyusun histogram dari hasil pengukuran tersebut. Kita ambil satu saja, yaitu massa dari permen pada bungkus nomor 1. Ya, saya highlight terlebih dahulu. Kemudian klik insert dan di sini ada icon histogram, ya, pilih yang demikian. Kemudian di sebelah kiri adalah icon untuk histogram biasa dan di sebelah kanan adalah histogram berbentuk Pareto. Saya pilih yang biasa saja, ya. Klik kemudian. Nah, selalu membiasakan untuk memberikan judul yang lengkap, baik judul grafiknya, kemudian judul sumbu X dan judul sumbu Y. Di sini yang pertama saya bereskan adalah judul tabelnya, ya. Coklat bungkus nomor 1, ya. Kemudian saya tambahkan judul sumbu X, ya. Jadi ini adalah massa butir dalam satuan gram. Kemudian saya tambahkan lagi judul sumbu Y, ya. Frekuensi kemunculan. Oke, Anda bisa mengubah font, baik jenis font maupun ukurannya. Misalkan sekarang Anda ingin menggunakan font jenis Arial dan ukurannya Anda seragamkan semuanya menjadi 12 misalkan. Ya, Anda klik home, kemudian Anda ubah jenis fontnya di sini. Ya, Arial misalkan, kemudian Anda ingin menggunakan 12 misalnya, ya, disamakan semua. Seperti demikian. Oke. Nah, yang ada di sumbu X ini angka-angka ini menyatakan batas bawah dan batas atas dari setiap bin. Contohnya bin nomor 1, batas bawahnya adalah 0,64 dan batas atasnya 0,95. Kemudian sumbu Y adalah frekuensi kemunculan anggota di dalam bin tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah jumlah bin? Anda klik di bawah, ya, di sumbu X-nya, kemudian Anda klik kanan, format aksis, akan muncul kemudian di sini ada pilihan number of bins, ya. Oke, misalkan sekarang saya ingin ubah menjadi 6, jadi saya ketik 6, kemudian saya tekan enter. Oke, akan berubah. Misalkan saya ingin mengubah menjadi 8 misalkan, ya, dan seterusnya, ya. Misalkan sekarang saya ubah menjadi 10. Nah, Anda bisa lihat bahwa pemilihan jumlah bin memang sangat kritis dalam penyusunan histogram karena bisa mengubah bentuk distribusinya. Jadi tergantung dari apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda butuh mengidentifikasi outlier seperti begini, atau Anda ingin melihat bentuk distribusinya, bentuk kurva distribusi secara lebih menyeluruh, ya. Kalau saya ubah menjadi 6, maka lebih menunjukkan bentuk distribusinya secara umum, ya. Dimana distribusinya berekor ke kanan ini nampaknya. Oke, jadi itu untuk mengubah jumlah bin. Oke, nah sekarang grafik yang kedua adalah grafik XY atau scatter plot. Ini saya hapus dulu supaya tidak terlalu ramai. Ya, sekarang, nah sedikit catatan untuk diagram XY, meskipun namanya XY, tetapi seandainya sekarang kita pilih panjang butir sebagai sumbu X dan massa butir sebagai sumbu Y, maka plot yang kita hasilkan bukan panjang terhadap massa, tetapi massa terhadap panjang, atau Y vs X, massa vs panjang, yaitu sekedar konvensi saja. Oke, jadi sekarang kita highlight kedua kolom tersebut, klik insert lagi, kemudian icon untuk XY chart ada di sini. Ada beberapa pilihan, ya. Yang pertama ini adalah menggambarkan titik-titik datanya saja tanpa garis atau kurva penghubung. Ini dengan kurva penghubung dan seterusnya. Ini dengan garis patah-patah penghubung.
Anda bisa lihat di bawahnya bentuknya menjadi tidak beraturan karena garis penghubungnya itu sekadar menyesuaikan berdasarkan urutan data saja. Karena kita tidak mementingkan urutan, maka kita pilih saja yang titik data saja. Oke. Nah, kurva ini masih cukup jauh dari ideal. Grafiknya masih cukup jauh dari ideal. Ya, antara lain kita lihat di sini di sebelah kiri dan di sebelah bawah masih banyak ruang kosong. Praktek yang baik di dalam menyusun grafik adalah kita usahakan supaya sebaran titik data cukup merata di dalam bidang koordinat XY-nya. Jadi kita perlu memotong atau mentrim baik sumbu X maupun sumbu Y. Saya lakukan pertama untuk sumbu X. Jadi kita klik kanan di sumbu X, format axis, dan nilai minimumnya saya atur menjadi 10. Saya ubah menjadi 10. Dan berikutnya untuk sumbu Y saya akan kurangi menjadi titik minimumnya di angka 0,4. Jadi klik kanan di sumbu Y, format axis lagi, nilai minimumnya saya ubah menjadi 0,4. Demikian. Oke, sudah cukup bagus terlihat. Lagi-lagi selalu biasakan untuk melengkapi judul-judul. Ya. Judul grafik bila mana diperlukan dan juga judul sumbu. Oke. Korelasi massa terhadap panjang butir permen, misalkan begitu ya. Kemudian saya tambahkan judul sumbu X ya. Ini adalah panjang dalam satuan milimeter. Kemudian saya tambahkan judul sumbu Y-nya ya. Massa dalam satuan massa butir dalam satuan gram. Oke. Kemudian biar lebih rapi lagi saya atur sekalian ukuran fontnya. Anda mau menggunakan ukuran font yang berbeda antara judul dengan sumbu nggak masalah ya. Di sini saya samakan saja dulu. Oke. Nah, sekarang kemudian jika Anda ingin melakukan regresi untuk mengkuantifikasikan korelasi antara X dengan Y, bagaimana caranya? Anda klik datanya, kemudian chart design lagi, add chart elements, dan di sini ada pilihan trend line. Ya. Ada beberapa pilihan, Anda menggunakan linear, eksponensial, dan sebagainya. Pilihan yang lebih rinci akan kita bahas di bab mengenai regresi. Sekarang saya pilih saja salah satu yaitu linear. Oke. Kemudian Anda bisa menampilkan persamaan dari kurva regresi linear ini dan juga koefisien korelasinya dengan mengklik kanan di kurva trend line. Kemudian Anda klik format trend line ya. Ini saya ulangi lagi, klik kanan, kemudian klik kanan di sini format trend line ya. Muncul di kanan ada display equation on chart, kemudian display R-square. Jadi saya memilih untuk menampilkan persamaan kurva regresi dan juga koefisien korelasinya. Oke, ini nilainya 0,59 dan yang di atasnya adalah persamaan regresi linear. Oke, baik. Jadi demikian adalah cara untuk menyusun diagram XY yang relatif cukup lengkap. Berikutnya adalah histogram untuk data kategori. Sekarang misalkan Anda ingin membuat histogram yang menyatakan frekuensi kemunculan masing-masing warna di dalam sebungkus permen coklat ini. Nah, caranya Anda highlight terlebih dahulu. Ya, misalkan kita coba sekarang bungkus nomor 2 ya. Kemudian Anda klik insert lagi dan Anda klik recommended charts. Oke, secara default Excel kemudian menawarkan jenis grafik cluster columns yang digambarkan di sini adalah jumlah cacahan. Jadi jumlah kemunculan frekuensi kemunculan dari masing-masing warna. Kemudian warnanya juga sudah diurutkan abjad di sini. Ya, jadi Anda bisa set supaya diurutkan abjad. Oke. Saya klik OK. Nah, karena ini merupakan fungsi makro dari Excel, maka dia membuka worksheet baru. Ya. Dimana di sini salah satu yang dilakukan makronya adalah fungsi pencacahan tadi. Jadi menghitung berapa frekuensi kemunculan masing-masing warna. Anda bisa juga melakukan secara manual, tidak menggunakan makro, dengan menggunakan rumus COUNTIF. Ya. COUNTIF. Silakan Anda telusuri sendiri nanti bagaimana cara mendefinisikan rumus tersebut. Oke. Nah, misalkan sekarang Anda ingin bandingkan bungkus nomor 1 dan bungkus nomor 2. Ini tadi bungkus nomor 2. Sekarang kita plot yang bungkus nomor 1. Seperti apa profil distribusi warnanya. Insert, kemudian kembali ke recommended charts. Ya. Klik OK.
dan saya copy paste ke sheet yang sebelumnya supaya tidak tercerai-berai. Ya. Paste. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa distribusinya berbeda ya. Yang bungkus nomor 1 ini lebih merata, lebih homogen antar warna, sementara yang bungkus nomor 2 didominasi oleh warna hijau, jingga, dan kuning. Itu merupakan suatu analisis yang sederhana. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan melakukan analisis deskriptif terhadap data yang ada di sini. Misal saya ingin melakukan analisis deskriptif, artinya saya ingin menghitung besaran-besaran penciri data untuk bungkus nomor 2. Oke. Kita klik data, kemudian data analisis ya. Di sini dari berbagai menu ada menu descriptive statistics, Anda pilih itu. Oke. Kemudian ada definisikan range variable inputnya. Di sini yang saya highlight adalah panjang dan massa. Ingat, Anda tidak bisa melakukan analisis deskriptif untuk besaran kualitatif seperti warna. Oke. Kemudian Anda klik, kalau Anda ikut meng-highlight deret yang isinya label, maka ini harus diaktifkan. Kemudian Anda definisikan output range-nya, jadi hasil perhitungannya mau diletakkan di sebelah mana. Oke. Kemudian Anda klik saja summary statistics ya. Yang bawah-bawahnya ini nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya tentang statistika inferensial. Klik OK. Maka akan muncul di sini satu tabel yang baru ya. Ini isinya adalah besaran-besaran penciri data. Ada rata-rata ya, kemudian standard error, silakan Anda telusuri nanti apa yang dimaksud dengan standard error atau kesalahan baku. Median, modus, simpangan baku, varians, kurtosis dan skewness juga ada. Ini adalah ukuran bentuk distribusi ya. Range yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum setiap data. Oke, dan ini adalah untuk panjang putir, dan yang kolom di kolom N adalah untuk massa putir. Oke, dilakukan secara terpisah analisisnya. Baik, demikian gambaran singkat penggunaan Excel untuk menyusun grafik yang relatif sederhana dan juga melakukan analisis deskriptif. Sampai jumpa di video lecture berikutnya.